Apa sih bedanya tablet macam tab dan iPad dengan e-book reader semacam Kindle? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sejak lama ada di kepala saya ya, tapi baru kesampaian sekarang untuk membandingkan langsung. Jadi selama ini saya udah punya iPad yang salah satu fungsi utamanya adalah saya pakai untuk baca buku. Iya sih, kalau baca buku itu memang lebih enak pakai buku langsung ya. Tapi karena lebih simple pakai iPad gitu ya, pakai tab, dan harga buku yang elektronik kalau di Amazon itu juga lebih murah yang versi digital, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa pakai tab aja, lebih simple. Kebetulan karena saya bukan tipe orang yang rajin untuk upgrade gadget, jadi kalau nggak rusak atau udah lemot banget ya nggak diganti gitu ya. iPad ini juga sama, ini udah saya pakai 10 tahun lebih dan akhirnya baru perlu ganti karena kemarin jatuh dan layarnya pecah. Masih bisa nyala tapi dia suka mencet-mencet sendiri, jadi udah nggak nyaman. Lagi enak-enak nonton gitu kan, tiba-tiba dia nyekip sendiri, lagi dipakai buat ngetik, tahu-tahu ngetik sendiri dan pokoknya aneh lah. Jadi akhirnya saya pengen ganti. Nah, karena selama ini saya penasaran tentang e-book reader dan karena fungsi iPad-nya juga nggak saya pakai untuk yang aneh-aneh, utamanya adalah untuk baca buku, terus browsing ringan dan juga ngetik ringan. Akhirnya ya udah cari yang lebih enteng aja dan sekalian nyobain ini namanya e-book reader. Hampir mirip dengan Kindle tapi beda merek dan ternyata rasanya beda banget, Bre. Awalnya saya penasaran sama Kindle, tapi karena nggak cocok sama desainnya, saya coba cari yang lain dan akhirnya pilihan jatuh pada Bigme B6 Color. Ini saya dapat dengan harga 3 jutaan dan rasanya emang beda jauh sama iPad. Namanya adalah Bigme B6 Color e-book reader. Ukurannya compact banget, 6 inci dengan tebal nggak sampai 7 mm dan kerapatan pixelnya 300 ppi dalam mode black and white dan 150 ppi color. Menggunakan CPU octa-core 2,3 GHz, RAM 4 GB dan internal storage 64 GB dengan tambahan micro SD slot up to 1 TB. Wi-Fi, Bluetooth, speaker, mikrofon, operating sistemnya Android 14, ada slot SIM cardnya, pokoknya selayaknya tablet biasa tapi nggak ada kameranya. Bobotnya cuma 176 gram dan dalam paket penjualannya udah dapat protective case magnetik yang kalau ditutup otomatis layarnya mati. Enak banget dibawa sana sini karena jauh lebih ringkas dibandingin iPad saya sebelumnya. Ini baru speknya. Gimana rasa pakainya? Layar dari e-book ini dinamakan e-ink, electronic ink kali ya. Maksudnya adalah bahwa tampilan layarnya dibuat menyerupai kertas. Udah pernah nonton saya yang review monitor? Di setiap review biasanya saya kalibrasi monitornya dengan setting 100 nits luminance-nya. 100 nits ini adalah standar industri, bahwa kalau dipakai untuk kerja grafis, idealnya luminance ya ada di kisaran itu. Karena kalau semakin tinggi brightness-nya, itu ada banyak dampak negatifnya. Yang pertama bikin mata cepat lelah dan yang kedua akurasi dan interpretasi warna jadi gampang meleset. Ditambah lagi untuk industri media cetak, kalau kita mau cari akurasi monitor dan kertas yang dicetak, itu benar-benar harus dibandingin side by side. Jadi monitornya harus dikondisikan agar brightness-nya, luminance-nya itu gak jauh beda dengan kertas yang tidak memancarkan cahaya. Jadi akhirnya yang namanya standar baca kertas tadi itu gak boleh terlalu terang. Dimana untuk kelas tab ataupun smartphone itu layarnya terlalu terang, Bre. Dan poin inilah yang digunakan sama e-book reader apapun jenisnya. Mereka mencoba mensimulasikan tampilan yang mirip kertas pada layarnya. Permukaan e-book reader ini tidak glossy agar tidak mudah memantulkan cahaya dan luminance brightness-nya tidak terlalu tinggi. Hasilnya beda jauh, Bre. E-book reader Bigme B6 Color dengan e-ink display-nya saat nyala kelihatan kayak papan tulis. Beda dengan HP atau tablet yang beneran kelihatan memancarkan cahaya dan kalau ruangannya gelap dia langsung kelihatan terang kayak lampu. Tapi e-book reader ini enggak. Dia soft banget, nyaman di mata dan hampir tidak memantulkan cahaya sama sekali. Bener-bener kelihatan kayak papan tulis. Tapi gimana dengan experience pakainya? Selain nyaman di mata, apakah juga nyaman dipakai? UI-nya normal selayaknya tablet Android tapi terlihat lebih simple. Aplikasi bawaannya nggak banyak, hanya ada beberapa yang memang kita butuhkan untuk dukungan membaca. Di sini ada Kindle untuk baca buku, ada juga e-book reader bawaannya, serta beberapa program ringan lainnya. Nggak ada bloatware sampah nggak jelas yang biasa ada di smartphone dan tablet lainnya. Program bawaannya pun cukup berguna seperti translator dan dictionary, music player, photo gallery, kalkulator, voice recorder, internet browser, semuanya ringan dan nggak ada program spam. Di sini kita juga dikasih satu program AI yang namanya Bigme GPT. Di dalamnya ada 3 fungsi. Pertama adalah chat, kedua composition untuk bikin semacam paper atau esai, dan ketiga AI draw, bikin gambar. Untuk modelnya sendiri kita bisa pilih antara Bigme GPT atau DeepSeek. App Store-nya ada 2. Yang pertama bawaan Bigme yang isinya udah fix, hanya sedikit aplikasi mendukung yang dikelompokkan
menjadi beberapa kategori: Job, Read, Learn, New, Tool, dan System. Kemudian berikutnya adalah Google Play Store yang normal layaknya Android yang lain. Yang pasti di sini kita bisa install WhatsApp karena ada slot SIM cardnya, tapi nggak bisa pakai video call karena nggak ada kameranya. Telepon masih bisa karena ada mikrofonnya, tapi hanya bisa menggunakan loudspeaker karena nggak ada speaker kecil untuk nempel di telinga. Fitur utama Kindle dan e-book readernya standar sih. Untuk e-book reader dia support PDF dan EPUB, transfernya bisa lewat Wi-Fi. Selain dia membaca library buku kita dari Amazon, dia juga otomatis mendeteksi library yang ada di reader bawaannya dan bisa langsung dibaca lewat Kindle. Cuma di sini navigasi UI-nya tidak terasa smooth semacam smartphone atau tablet yang transisinya smooth banget dan terlihat cantik ada animasinya. Pada Big Mi B6 Color ini transisinya nggak pakai animasi apapun, langsung muncul pindah halaman. Termasuk saat navigasi setting, scrollnya juga terasa agak berat. Beda sama smartphone atau tablet yang scrollnya bisa kenceng bre. Waktu baca buku juga sama, pindah halaman cuma slide biasa. Sedangkan saat pakai aplikasi book di iPad bisa ada animasi seperti ngebalik halaman kertas. Untuk aktual pemakaiannya nggak ada masalah sih, bukan yang jadi nge-lag lemot gitu ya. Untuk baterai kapasitasnya 2100 mAh. Terus terang saya nggak ngetes baca buku dari full sampai habis karena bakal lama banget, tapi kurang lebih untuk pemakaian normal butuh sekitar 1 jam lebih untuk dia turun 10%. Dengan setting brightness 25, maksimum brightnessnya 36 bukan 100. Aneh ya. Untuk ukuran tablet buat baca buku, not bad lah ya. Sehari baca sejam itu udah cukup lama, jadi kalau seminggu tanpa ngecas masih bisa lah. Dan itu dia tadi perbedaan e-book reader dengan iPad. Memang secara tampilan layarnya dan experience pakainya nggak se-wow tablet gitu ya. Karena kalau tablet itu cerah banget, terus dipakainya juga smooth banget. Pokoknya asik lah untuk hiburan. Sedangkan e-book reader ini, iya dia simple banget, fungsinya juga sederhana, terus fiturnya juga nggak macem-macem gitu ya. Karena memang fungsi utamanya adalah untuk baca buku. Di samping bisa juga dipakai buat browsing ringan, dipakai buat ngetik ringan, masih bisa lah. Buat yang lagi hunting e-book reader, kayaknya Big Mi B6 Color ini bisa jadi alternatif kalau memang Kindle nggak cocok buat kamu. Harganya cuma 3 jutaan, kita udah dapat e-book readernya, protective case, serta aksesoris kabel dan SIM ejector dengan garansi resmi 1 tahun. Kalau malah searching linknya langsung klik aja di bagian bawah video ini.